Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA untuk bab kedua semester genap tentang interaksi lingkungan. Kalian bisa melihat pada tampilan layar ada beberapa peristiwa interaksi lingkungan di mana saling ketergantungan. Satu sama lain saling berhubungan. Sekarang kita perhatikan untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang pertama adalah dari segi pengetahuan, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dari segi keterampilan, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua adalah melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian interaksi. Yang keempat adalah menjabarkan pola-pola interaksi. Sekarang kita perhatikan terdapat tampilan layar tentang lingkungan, di mana ada beberapa makhluk hidup yang berada di lingkungan. Untuk materi ini, kalian harus memahami tentang lingkungan, makhluk hidup, dan ekosistem. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernapas dan berkembang biak. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik antara terpisah antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang, lingkungan hidup terdiri dari dua komponen. Ada yang disebut dengan biotik dan ada yang disebut dengan abiotik. Lingkungan hidup abiotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Kalian bisa perhatikan bahwa contoh dari biotik adalah manusia dan hewan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya batu, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sekarang untuk interaksi, kalian bisa memperhatikan gambar. Ini adalah salah satu contoh dari peristiwa interaksi yang saling bergantungan. Sekarang perhatikan, interaksi adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik. Sekarang, interaksi terdiri dari beberapa pola. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kalian bisa memperhatikan contoh di mana interaksi tersebut dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Contohnya rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Untuk penjelasan rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan, kita akan mempelajari minggu depan. Yang kedua adalah interaksi melalui bentuk hidup bersama. Contohnya simbiosis. Sekarang kalian perhatikan, yang kedua adalah simbiosis, merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis terdiri dari tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Contohnya adalah bunga dan lebah, di mana simbiosis mutualisme adalah suatu peristiwa yang keduanya saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah membantu bunga untuk melakukan proses penyerbukan.
Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Artinya simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan yang tidak merugikan satu makhluk hidup lainnya. Contohnya di mana anggrek menempel pada pohon mangga untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah keduanya saling merugikan. Salah satu makhluk hidup dirugikan. Contohnya manusia dengan nyamuk. Di mana nyamuk menggigit manusia dan menyebabkan terjadinya gatal-gatal pada manusia. Yang ketiga adalah organisme. Organisme di sini berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan autotrof, di mana tanaman dan beberapa jenis bakteri yang membuat makanan mereka sendiri, contohnya bakteri. Yang kedua adalah heterotrof atau organisme yang membutuhkan senyawa organik lainnya. Contohnya adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang hidup dengan memakan tumbuhan. Contohnya di sini kalian bisa perhatikan ada kambing, ada kuda, ada jerapah dan ada belalang. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang hidup dengan memakan daging. Contohnya adalah elang, singa dan beberapa makhluk lainnya. Yang ketiga adalah omnivora, adalah hewan yang hidup dengan memakan segalanya. Contohnya ayam, tikus dan dan hewan lainnya. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku. Selamat belajar, selamat bekerja. Silahkan kerjakan kuis untuk memahami untuk mengetahui pemahaman anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.